Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kedua kita di mata kuliah ya, tafsir tahlili juz 20 dan 25, di mana surah yang kita pilih untuk kita jadikan sebagai praktik belajar, praktik menafsirkan secara tahlili, secara analisis adalah surah Luqman. Dan pada kesempatan hari ini adalah surah Luqman ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum itu kita berkenalan dulu dengan surah Luqman, di mana surah Luqman ini adalah surah yang seringkali disebut sebagai sebagai surah tentang pendidikan. Bagaimana kita mendidik ya generasi, bagaimana kita mendidik anak baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan umum ya, baik di sekolah ataupun di tempat-tempat belajar. Yang jelas ini tentang bagaimana mendidik seorang anak atau seorang generasi. Karena di dalamnya memang terdapat kisah seorang Luqman yang dikenal sebagai orang yang bijak, kemudian mendidik putranya dengan penuh kebijaksanaan. Dan tentunya kedua sosok ini, Luqman dan putranya, ini adalah juga sosok yang sebenarnya sampai sekarang bagi kita misterius terkait dengan siapa sosoknya, kemudian siapa sosok putranya, dan seterusnya. Ini memang tidak menjadi perhatian utama dari Al-Quran, melainkan yang paling penting dari situ adalah nilai-nilai yang diterapkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya, sehingga putranya di sana tentunya dikisahkan sebagai seorang generasi yang ideal. Nah, inilah yang paling penting bagi kita terkait dengan ayat-ayat kisah seperti ini. Baik, surah Luqman terdiri dari ayat yang atau terdiri dari beberapa ayat, sekitar 30-an ayat yang tentunya tidak panjang, sehingga mudah bagi kita untuk kita jadikan sebagai belajar ya, praktek bagaimana kita menganalisis Al-Quran ayat per ayatnya atau huruf per hurufnya. Nah, selanjutnya kita baca terlebih dahulu ya, ayatnya yang akan kita pelajari. Baik, terlebih dahulu kita baca ayatnya, yaitu ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, 5 ayat pertama inilah yang akan kita jadikan sebagai objek pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, di mana 5 ayat ini adalah ayat pembuka atau sekelompok ayat pembuka yang nantinya bisa menjadi kata kunci untuk ayat-ayat selanjutnya dalam satu kesatuan surah, yang dinamakan dengan surah Luqman ini. Ada beberapa kata kunci yang di sini kita perlu perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu terkait dengan istilah Al-Kitabul Hakim, kemudian hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ini masing-masing menjadi kata kunci sebenarnya. Nah, kemudian di sana ada penjelasan dari muhsinin, di situ ada yuqimunas shalah, yu'tunaz zakah, dan wahum bil akhirati hum yuqinun. Kemudian selanjutnya adalah ada kata ulaika ala hudan mir rabbihim, dan ada humul muflihun. Artinya memang setiap ayat Al-Quran itu adalah, setiap kalimat dari ayat Al-Quran itu bisa menjadi kata kunci untuk mengungkap makna secara keseluruhan dari Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke ayat pertama. Ayat pertama yaitu Alif Lam Mim.
sebagaimana yang kita ketahui bahwa ayat ini terdiri dari huruf-huruf muqatta'ah, di mana para ulama ya selalu menafsirkan hal ini dengan menyerahkan sepenuhnya maknanya kepada Allah. Yaitu maknanya apa? Wallahu taala a'lam. Memang ada banyak penakwilan, ada banyak upaya ijtihad dari para ulama untuk mengungkap makna atau menafsirkan dari kata alif lam mim itu sendiri atau rangkaian huruf alif lam mim ini sendiri. Nah, sehingga alif lam mim itu didasarkan kepada sebuah teori ya bagi yang menakwilkan itu. Teori pertama yaitu teori bahwa semua ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada manusia ya oleh Allah itu tentunya harus bisa dipahami oleh manusia itu sendiri sebagai objeknya atau sebagai sasarannya. Ini teori salah satu teori dalam pemaknaan Al-Qur'an, dalam penafsiran Al-Qur'an. Nah, sehingga sebagian ulama ada yang berupaya untuk mengungkap hal itu dengan ijtihadnya, ya. Ada yang menggunakan semiotika, ya, menggunakan simbol-simbol yang ada dalam ayat itu sendiri, kemudian dihubungkan dengan ayat-ayat setelahnya, sehingga terungkap misalnya alif itu maknanya apa atau simbol dari apa, kemudian lam itu simbol dari apa, mim itu simbol dari apa, gitu ya. Nah, ada yang menyimbolkan alif itu adalah simbol dari kata Allah, dari nama Allah, lam itu simbol dari malaikat, kemudian mim itu simbol dari Muhammad. Nah, sehingga Al-Qur'an ini turun ya, dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, tentunya untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, ini adalah salah satu pemaknaan ijtihad dari sebagian ulama. Ya, kita tidak perlu menggugat habis-habisan hal seperti itu karena itu bagian dari bagian dari dinamika perkembangan keilmuan dalam bidang tafsir, di mana teori yang dipakai oleh ulama yang menggunakan penakwilan seperti itu adalah teori bahwa semua ayat Al-Qur'an itu harus mufidah, harus jelas maknanya dan sasarannya bisa dimengerti, dipahami oleh manusia sebagai sasarannya. Teori yang kedua, dan ini adalah teori yang paling banyak diikuti oleh para ulama ya dari masa awal sampai dengan sekarang, yaitu teori kepasrahan, yaitu bahwa sepenuhnya tidak ada yang tahu makna dari alif lam mim. Saya sendiri cenderung kepada teori kedua ini, ya, bahwa alif lam mim secara makna memang tidak bisa diketahui oleh sembarang orang. Hal ini juga punya hikmah. Ini perlu kita bedakan antara makna dengan hikmah, antara tafsir dengan hikmah. Tafsir itu untuk mengungkap makna. Kalau hikmah, nah ini tidak harus berhubungan dengan arti, tidak harus berkaitan dengan makna, melainkan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari adanya ayat yang akal kita tidak mampu menjangkau ini. Kadang kita memang tidak bisa menjangkau sebuah makna, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari kalimat yang punya makna itu sendiri. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan betapa luasnya sebuah kalimat, betapa luasnya sebuah pernyataan, sebuah lafadz, sebuah kalam, ya, yang akal kita tidak mampu menjangkau meskipun hanya sedikit sekali. Boleh jadi Allah memberikan para ulama itu ilmu yang begitu luas sehingga mampu menafsirkan sebagian terbesar dari ayat-ayat Al-Qur'an. Namun hal itu tetap sedikit. Nah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Hal itu sedikit sekali sebenarnya, meskipun pengetahuan tentang sebagian terbesar ayat Al-Qur'an itu luar biasa luas, tetapi itu sangat sedikit. Mengingat apa? Mengingat ada kalimat-kalimat, ya, huruf-huruf muqatta'ah yang terkumpul dalam satu rangkaian seperti ini ternyata tidak mampu diungkap sama sekali. Padahal ini juga menjadi kunci. Yang hal ini, hikmahnya itu bisa dirasakan, bisa diambil, bisa ditemukan oleh siapapun yang merenungi, mentadabburi Al-Qur'an. Sekali lagi, hikmah di sini berbeda dengan makna. Kalau makna, nah itu misalnya
Alkitabu. Nah, itu kita artikan dengan buku atau kumpulan, ya, kumpulan dari lembaran-lembaran. Nah, ini bisa disebut dengan kitab. Itu makna dari kata Alkitab. Nah, tapi kemudian hikmah dari penamaan Alkitab, penamaan hal itu dengan kitab, ya, kemudian menjadi istilah yang seperti sekarang, ya, dikenal secara khusus kitab itu di Indonesia misalnya, itu juga berbeda dengan buku. Belum lagi nanti ada istilah Alkitab yang untuk kitab sucinya non-Muslim, ada juga Alkitab di dalam Al-Quran yang menunjuk kepada Al-Quran. Nah, ini terkait dengan hikmah-hikmah, masing-masing memiliki hikmah. Ya, masing-masing memiliki hikmah ketika ini dipakai dalam konteks yang berbeda-beda, dalam situasi yang berbeda-beda. Nah, tapi sekali lagi, makna berbeda dengan hikmah. Hikmah dari, salah satu hikmahnya lagi, bahwa ayat ini terdiri dari huruf-huruf muqatta'ah. Itu kalau kita merujuk kepada pendapatnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, seringkali beliau menyebutkan bahwa alif lam mim dan huruf-huruf muqatta'ah umumnya ini adalah salah satu hikmahnya, ya, agar ketika kita membaca Al-Qur'an itu ada kesempatan untuk berhenti. Meskipun sebagian ulama ada yang bisa membacanya secara bersambung dengan ayat setelahnya. Artinya, ya, dalam sebuah hadis Nabi kan disebutkan bahwa Al-Quran atau pembacaan Al-Quran atau pembaca Al-Quran itu disebut dengan al-halul murtahil. Nah, ketika dia berhenti pada satu ayat, maka pembaca Al-Quran ini semestinya atau seharusnya menyambung lagi dengan ayat selanjutnya. Bahkan ketika sampai di akhir Al-Quran, surah An-Nas, minal jinnati wan nasi, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Kembali ke surah Al-Baqarah, tapi sampai alif lam mim kita berhenti lagi di situ. Ya. Ini yang salah satu hikmah yang seringkali diungkapkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi ketika bertemu dengan huruf-huruf muqatta'ah. Namun lagi-lagi itu bukan makna, ya, itu adalah salah satu hikmahnya. Hikmahnya lagi adalah bahwa kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, ternyata Rasulullah SAW ketika mencontohkan terkait dengan pahala membaca Al-Quran, ya, likulli harfin hasanah wa likulli hasanatin asyru amsalihha, ana la aqulu alif lam mim harfun wahid, ya, lakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harf. Nah, ini menunjukkan bahwa huruf-huruf Al-Quran ini setiap hurufnya itu memiliki satu keistimewaan. Ini menjadi satu hitungan tersendiri, ya, satu hitungan tersendiri. Nah, sehingga huruf-huruf Al-Quran itu berbeda dengan pelafalan, pengejaan dari kalimat-kalimat yang ada dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Arab, ya, percakapan sehari-hari bahasa Arab atau dalam teks-teks Arab selain Al-Quran. Kalau dalam teks-teks Arab selain Al-Quran, satu kalimat itu belum bisa berfaidah kalau dia belum menjadi satu kalam, belum menjadi satu jumlah. Tapi kalamullah itu faidahnya, kalamullah itu berfaedah bukan hanya per kalam atau per jumlah. Dalam istilah nahwu ada istilah kalam, ada istilah kalimat, ada istilah jumlah. Dalam hukum kalamullah, dalam hukum Al-Quran, tidak berlaku hukum seperti yang ada dalam ilmu nahwu, bahwa suatu pernyataan itu baru bisa dinyatakan mufidah, memiliki informasi yang utuh, yang lengkap. Jumlah mufidah. Kalau berupa jumlah, kalau itu berupa satu kalimat, kita menyebut dalam bahasa Indonesia dengan kalimat. Tapi dalam hukum Al-Quran, kalamullah, ya, itu setiap hurufnya berfaedah. Nah, ini yang berbeda dengan ungkapan-ungkapan Arab selain Al-Quran. Sekali lagi, itu adalah faedah, bukan makna dari alif lam mim itu sendiri. Nah, lalu faedah selanjutnya apa? Faedah selanjutnya adalah ini juga menjadi tanbih, satu peringatan tersendiri, satu perhatian tersendiri untuk pendengarnya. Yang menarik adalah kita tidak pernah mendengar dari orang-orang kafir pada masa Rasulullah SAW
ketika mereka menolak Al-Quran, ketika mereka menolak kebenaran Al-Quran, mereka menuduh Al-Quran ini sebagai syair, ya, sebagai salah satu syair, bentuk syair. Namun kemudian tidak satupun kita dapati satu riwayat yang menggugat ayat ini, misalnya apa makna alif lam mim, misalnya begitu dari orang kafir sendiri, ya, itu tidak pernah ada seperti itu. Mereka malah tidak spesifik atau tidak menertawakan bagian alif lam mimnya, ataupun tidak menanyakan apa makna alif lam mim. Begitu pula para sahabat orang-orang yang beriman pada masa Rasulullah juga tidak ada yang mempertanyakan misalnya alif lam mim. Nah, apakah mereka tidak mau bertanya atau tidak berani bertanya atau bagaimana? Kalau kita lihat para sahabat itu kalau tidak paham, mereka biasa bertanya kepada Rasulullah. Dan kalaupun itu perlu dijelaskan, Rasulullah juga pasti akan menjelaskan dengan sendirinya. Tetapi tidak adanya pertanyaan dari orang-orang beriman pada masa itu, para sahabat, juga tidak adanya gugatan dari orang-orang kafir saat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya paham bukan secara arti harfiah terjemahan yang bisa dialih bahasakan atau dibahasakan ulang dengan bahasa Arab dijelaskan dengan kata, melainkan mereka mampu menangkap makna. Makna apa itu? Makna tanbih, makna satu perhatian khusus, peringatan bahwa oh, ini sesuatu yang menarik. Seperti halnya kata Allah. Allah itu satu seruan untuk memperingatkan kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita. Jadi alif lam mim itu salah satu hikmahnya. Ya. Salah satu hikmahnya adalah sebagai ungkapan penyadaran yang tidak perlu atau tidak butuh untuk dijelaskan secara harfiah, terjemah secara maknawi. Nah, sehingga dalam hal ini para ulama kemudian terkait dengan maknanya, wallahu ta'ala a'lam. Namun juga harus kita ketahui dari dua teori tentang huruf muqatta'ah ini, tafsiran huruf muqatta'ah ini, ya, baik teori yang menyatakan bahwa ini ada maknanya, bisa kita ungkap maknanya melalui penakwilan-penakwilan yang ada. Kemudian teori yang kedua bahwa hanya Allah yang tahu maknanya. Dua-duanya ketika menjelaskan ayat ini selalu menyertainya dengan wallahu ta'ala a'lam bimuradi, atau Allah Ta'ala a'lam atau yang semakna dengannya. Nah, artinya apa? Meskipun yang menakwil itu mereka tidak kemudian memutlakkan kebenaran takwilnya bahwa pasti maknanya ini, tidak. Melainkan mereka juga tetap menyatakan wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini menunjukkan bentuk kepasrahan kita, ya, kepada Allah, bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui, namun cukup kita imani dan kita rasakan. Dan kita insya Allah dengan banyak membaca seperti ini, hikmah-hikmah itu akan kita dapati, dan setiap orang juga berbeda-beda dalam mendapati hikmah atau faidah dari ayat-ayat yang sejenis ini. Baik, itu terkait dengan apa makna alif lam mim, hikmahnya, dan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari alif lam mim, yang bisa kita analisis, ya, dari satu ayat yang terdiri dari 3 huruf muqatta'ah ini. Selanjutnya adalah tilka ayatul kitabil hakim. Satu hal yang menarik adalah ketika Al-Quran memulai huruf muqatta'ah, memulai surahnya dengan huruf muqatta'ah, alif lam mim, itu seringkali ayat setelahnya adalah berbicara tentang Alkitab atau tentang Al-Quran. Nah, ini menariknya. Nah, disinilah kemudian teori pertama tadi itu berani menawarkan sebuah tawaran makna, ya, bahwa alif lam mim itu secara simbolik, secara semiotik itu bisa diterjemahkan atau dimaknai, ditafsirkan, diungkap maknanya, ditakwilkan melalui takwil. Dari mana simbolnya? Diketahui dari ayat setelahnya. Nah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Nah, sekarang ini alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Nah, gitu. Surah selanjutnya nanti As-Sajdah juga begitu. Alif lam mim tanzilul kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin. Nah, ini yang keberaturan, ya. Setelah alif lam mim kemudian ada ayat Al-Qur'an, ada penunjukan isyarat terhadap Al-Qur'an,
itulah yang membuat para ulama, ya, mazhab pertama tadi berani untuk menyatakan bahwa ada makna simbolik dari huruf-huruf muqatta'ah itu. Tapi juga wallahu taala a'lam. Sekali lagi selalu disertai dengan itu. Selanjutnya tilka, tiba-tiba diawali dengan tilka. Kalau kita lihat ya dari kata tilka ini sendiri, tilka itu isim isyarah, ya, kata penunjuk, nah, kata untuk menunjukkan. Nah, kemudian ti ini sendiri, nah ini adalah satu huruf isyarah, taknya ini maknanya isyarah, ya, menjadi tak isyarah, isyarah, isim isyarahnya adanya di tak ini pengisyaratan. Nah, isyarat itu menunjukkan apa? Menunjukkan kepada hal yang tentunya ditunjuk. Nah, yang ditunjuk itu apa? Yang ditunjuk itu apa? Padahal sebelumnya ini belum bicara apa-apa. Awal surah. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Sebelumnya alif lam mim. Nah, alif lam mim. Nah, kemudian ditunjuk itu. Nah, itu apa? Berarti itu adalah sesuatu yang sudah ma'hud. Ya. Sudah ma'hud, fidhihan, sudah diketahui dalam diri orang yang diajak bicara. Nah, itu kita menunjuk itu, gitu ya. Nah, ketika kita menunjuk itu, nah itu menunjukkan apa? Yang kita ajak bicara itu sudah tahu maksud apa? Sudah tahu hal yang ditunjuk. Bisa sama-sama tahu. Nah, kalau yang ditunjuk adalah benda yang kelihatan, kita enak ya mengetahuinya. Melihat tinggal alihkan pandangan sudah ketahuan. Tapi kalau yang ditunjuk itu adalah sesuatu yang abstrak, seperti wahyu, maka tentu yang diajak bicara sudah kenal itu wahyu, sudah kenal wahyu yang ditunjuk itu tadi. Makanya ini yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad, tentunya umatnya mengikuti Nabi Muhammad. Kita diajak bicara juga oleh ayat ini, tapi kita dalam kapasitasnya sebagai pengikut Rasulullah. Yang diajak bicara oleh ayat ini adalah Rasulullah Muhammad SAW yang menerima wahyu. Nah, ketika Rasul ditunjukkan tilka, Rasul tahu, sudah paham bahwa tilka itu adalah wahyu yang turun, yaitu Al-Quran. Wahyu yang diturunkan oleh beliau itu Al-Quran. Ya. Lam ini adalah menunjukkan sesuatu yang jauh, ya, lil bu'di. Kalau kita isim isyarah, biasanya kan ada hadhihi. Hanya itu juga isyarah, dhi-nya itu menunjukkan kedekatan. Nah, kalau ini lamnya itu adalah menunjukkan jauh. Jadi isyaratnya itu adalah isyarat sesuatu yang jauh. Jauh. Kenapa jauh? Jauh di sini tentu bukan dalam arti jauh jarak. Secara jarak, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Itu menunjukkan Al-Quran dekat sekali dengan Rasulullah. Bahkan sudah ada dalam dirinya, dalam diri beliau. Al-Quran, bagi Anda yang hafal Al-Quran, itu juga sama, sudah sangat dekat di hati. Sehingga di sini bukan bicara jarak, tapi bicara apa? Bicara kedudukan. Kedudukannya sangat tinggi. Kita sebagai seorang hamba, manusia, yang menerima pesan-pesan Al-Quran, itu ada di posisi bawah, posisi rendah. Sedangkan Al-Quran sebagai kalamullah, rafi'ud darajat, kalamullah yang sangat tinggi, sangat luhur, sehingga ditunjuk itu. Jauh dalam arti kedudukannya. Kedudukannya. Bukan dalam arti jaraknya, karena ini bukan bicara jarak. Ya, ini bukan bicara masalah jarak. Meskipun isyarah itu tadi ya dibedakan antara jarak jauh dan jarak dekat. Tetapi lagi-lagi di sini penunjukan ini bukan untuk bukan berarti bahwa Al-Quran itu jauh jaraknya, melainkan kedudukannya itu sangat tinggi, saking tingginya kemudian ditunjuk dengan menggunakan itu. K ini juga rangkaian dari isim isyarah. K ini menunjukkan bahwa yang diajak bicara itu satu orang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu tadi Nabi Muhammad sudah tahu. Nah, kita tahu ya dalam bahasa isyarah, dalam kalimat isim isyarah dalam bahasa Arab, ya, adatnya atau bentuknya itu biasanya ada tilka, tilkuma, tilkum. Nah, berubah ka menjadi kuma menjadi kum. Tergantung siapa yang diajak bicara. Tergantung siapa yang atau berapa orang yang diajak bicara.
laki-laki atau perempuan. Ya, kalau yang diajak bicara 2 orang, maka tilkuma. Nah, kalau yang diajak bicara adalah 3 orang atau lebih jamak, maka tilkum. Nah, kalau yang diajak bicara, ada satu ayat dzalikunna. Nah, kunna, dzalika. Ya, kemudian K-nya itu karena menunjuk kepada banyak orang perempuan sehingga menjadi kunna. Nah, sehingga tilka di sini ini harus kita pahami, analisis ini namanya menganalisis ayat. Kita analisis bahkan sampai ke struktur kata. Kata isyarat tilka ini strukturnya luar biasa unik ya. Jadi tilnya, tanya itu menunjukkan isyarah, lamnya menunjukkan jauh. Jadi isyarah itu penunjukan, berarti yang tadi kalau dimaknai apa maknanya? Isyarah itu nggak ada maknanya. Isyarah itu seperti tadi alif lam mim itu nggak ada maknanya. Atau maknanya nggak diketahui, gitu ya. Kalau diartikan apa artinya itu nggak bisa diterjemahkan. Nah, yang bisa adalah dipahami. Tilka isyarah itu makna itu apa? Itu adalah ya tunjukkan. Jadi kita nggak tahu mana itu. Nah, makna itu adalah tapi kita paham. Nah, jadi kita bisa kita paham, tidak mesti kita bisa mengungkapkan. Lam tadi menunjukkan makna bait, kemudian kafnya itu menunjukkan bahwa yang diajak bicara itu satu orang laki-laki, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kemudian taknya tadi isyarah untuk yang diisyarah, yang ditunjuk itu adalah bentuk muannas. Karena kalau yang ditunjuk bentuknya mudzakkar jadinya dzalika. Maka nanti dzalikal kitabu di surah Al-Baqarah itu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, gitu ya. Rasulullah SAW, dzalika, K-nya itu ke Rasulullah, lamnya itu lil bait, ya, menunjukkan kedudukan Al-Quran yang begitu tinggi, kemudian dzanya itu menunjukkan kepada yang ditunjuk itu bentuknya mudzakkar, yaitu Alkitab. Kalau sekarang ini ayatul kitab. Terkadang Al-Quran ya menggunakan kata kadang menggunakan kata langsung ya, menunjuknya langsung kepada Alkitabnya, namun juga kadang menggunakan ayatnya yang ditunjuk. Nah ini ayatul kitabil hakim. Nah ini ayat, ya, ayat. Ayat itu ada kalanya ayat yang qauliyah, ada kalanya ayat yang kauniyah. Yang kauniyah adalah ayat-ayat Al-Quran seperti ini. Yang kauniyah itu adalah ya alam semesta raya. Jadi semua yang sudah diketahui oleh Rasulullah, baik itu diketahui di alam semesta raya ataupun yang diketahui secara khusus melalui pewahyuan. Allah mengajaknya berbicara melalui wahyu, kemudian berupa Al-Quran ini. Nah, ini semua adalah ayat. Ayatul kitabil hakim. Tanda, kita menerjemahkan tanda. Nah, artinya, makna, secara makna, kamus, tadi kalau kita bicara makna, ayat itu artinya tanda, bukti. Bukti dari Alkitab, tanda dari Alkitab. Nah, sekarang semua orang sudah tahu dari Alkitab itu apa. Ya, kita biasa kita artikan maknanya tulisan, kumpulan tulisan, kumpulan kertas yang berisi tulisan gitu ya, informasi. Nah, di sini ayatnya, tanda-tandanya, baik itu tanda yang terucap maupun tanda yang tidak terucap. Tilka, semua itu, baik yang ada di alam semesta maupun yang ada dalam wahyu-wahyu yang terucap dalam Al-Quran, semua itu adalah ayatul kitab, tanda-tanda dari Al-Kitabul Hakim. Nah, yaitu Alkitab yang Al-Hakim. Alkitab Al-Hakim. Baik, kita fokus ke sini, Alkitab. Nah, Alkitab biasa diartikan dengan tadi kumpulan lembaran-lembaran, ya, di mana bisa juga diartikan sebagai satu ketetapan, Alkitab, suatu ketetapan. Nah, makanya dalam hadis tentang penciptaan manusia, ya, kalau di Arba'in Nawawi itu hadis nomor 4. Nah, di sana ada pembicaraan terkait dengan ketika manusia sudah disempurnakan penciptaannya, ya, sekitar umur 4 bulan atau 120 hari dalam kandungan ibunya, kemudian diutuslah malaikat, nah, dan
wa umira bikat bi arba'atin, untuk menetapkan, menuliskan, mencatatkan. Nah, mencatat itu menetapkan. Makanya kita menetapkan sesuatu itu pakai tulisan, pakai SK. Nah, itu ketetapan. Ketika ketetapan itu sudah ditulis, maka itu resmi. Ya. Ketika sudah ditulis, maka resmi dan mengikat betul. Nah, begitu juga Alkitab, Al-Quran, disebut Alkitab. Itu karena memang semua isinya adalah ya ketetapan-ketetapan Allah. Ketetapan untuk alam semesta raya ini secara makro maupun secara mikro. Ketetapan untuk kita ya sebagai makhluk dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat, maupun ketetapan ya terkait dengan hukum-hukum alam. Nah, kemudian selanjutnya di sana ada penyebutan dengan kata al-hakim, ya, al-hakim. Al-hakim yang biasa kita artikan dengan bijaksana. Ya, sifat ya, musyabihat bijaksana. Bisa juga dihubungkan dengan kata dari kata hukum. Hukum bisa ke hikmah. Kalau ke hikmah bisa berarti bijaksana. Kalau hakim berarti yang sangat kokoh. Sangat kokoh. Ketetapannya itu sangat kokoh. Tadi kalau kita artikan kitab sebagai ketetapan sangat kokoh. Namun bisa juga artikan sebagai hikmah, kebijaksanaan. Jadi Al-Quran itu berisi ketetapan-ketetapan yang sangat kokoh, meyakinkan sekali, kuat sekali. Namun juga sangat bijaksana, hakim, bijaksana juga. Nah, sehingga semua pesannya dalam Al-Quran itu adalah pesan-pesan kebijaksanaan yang sangat kuat. Nah, kalau kita gabungkan, kita kompromikan. Sekarang Al-Hakim sendiri ini umumnya tidak dilabelkan kepada benda. Ingat, bijaksana itu nggak pernah dilabelkan kepada benda, karena bijaksana itu selalu berkaitan dengan hati, kalau hubungannya dengan manusia ya. Hubungannya dengan amalia. Bijaksana itu hubungannya dengan amalia. Kita tidak pernah bilang pohon itu sangat bijaksana sekali. Rumah itu sangat bijaksana sekali. Tidak pernah bilang begitu dan tidak benar. Kita bilang seperti itu. Secara kebahasaan, struktur kebahasaan. Ya. Tetapi ya, di sini kenapa kok Al-Hakim itu disematkan, dilabelkan, diatributkan kepada Alkitab, yang notabene Alkitab itu adalah benda mati. Sesuatu yang tidak berbicara. Sesuatu yang tidak berbicara, sesuatu yang tidak berbuat apa-apa. Nah, disinilah kekuatan dari gaya bahasa Al-Quran, balaghatul Quran. Ya. Ketika Allah menisbatkan Al-Hakim kepada Alkitab, itu pada prinsipnya menunjukkan kepada Al-Hakim munziluhu. Siapa yang bijaksana? Yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah. Karena Al-Quran atau kitab di sini adalah kalamullah. Sedangkan dalam teologi kita, teologi Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya lagi teologi Asy'ariyah, kita meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, wa kalamullah sifatuhu. Nah, dan sifatnya Allah itu tidak terpisah dari zatnya. Atau kalamullah laisa bimakhlukin. Karena kalamullah itu bukan makhluk. Sehingga kata Al-Hakim tepat sudah dinisbatkan kepada Alkitab. Kenapa? Kalamullah itu adalah sifat Allah, dan sifat Allah itu ya ya bukan makhluknya Allah. Artinya apa? Ya Allah sendiri. Kalamullah itu ya menunjukkan satu kesatuan dengan Allah. Nah, sehingga ketika disebut Alkitab, yang dimaksud itu adalah Allah. Yang dimaksud adalah yang menurunkan. Nah, sehingga Al-Hakim, siapa yang bijaksana? Allah yang menurunkan kitab tersebut. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu, agar jangan sampai nanti kita keliru menjelaskan kok bisa kata bijaksana disematkan kepada benda. Nah, logikanya seperti itu. Nah, jadi bisa dipahami Al-Hakimu munziluhu, atau bisa juga dipahami sebagai majas mursal gitu ya. Yang disebut memang adalah kitabnya, tapi yang dimaksud adalah yang menurunkan Alkitab itu. Karena secara teologis tadi, analisis akidahnya, analisis teologinya, bahwa Alkitab adalah kalamullah, kalamullah adalah sifat Allah,
Ya. Sedangkan sifat Allah itu bukan makhluknya Allah. Sehingga sudah tepat kalau kemudian Alkitab itu disifati dengan Al-Hakim, karena memang yang dimaksud dengan Alkitab di situ adalah Allah. Ya, Allah. Dengan sifat-sifatnya. Salah satunya sifat kalamnya yang kemudian sampai ke kita itu menjadi Al-Hakim. Karena itulah ketika Al-Quran nyampai ke kita, berbicara tentang apapun yang ada dalam diri kita, berdialog dengan kita, maka dialognya Al-Quran itu adalah dialog yang selalu bijaksana. Sehingga selalu membawa kebijaksanaan kalau kita selalu kembali kepada Al-Quran dengan baik dan benar. Masya Allah. Itu ya, kira-kira terkait dengan kenapa diawali dengan tilka, kenapa menggunakan istilah ayat tidak langsung dzalikal kitabu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, karena memang di sini ingin menunjukkan secara mikro, secara detail bahwa itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Ada saat-saatnya Allah menjelaskan Alkitabnya secara makro, ada saatnya Allah juga ingin menunjukkan bahwa setiap ayat-ayat Al-Quran itu mengandung kebijaksanaan. Nah, kalau di dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih. Dalam Al-Quran itu, dalam Alkitab itu, ya itulah Alkitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kalau di sini, tilka ayatul kitabil hakim. Itulah detail dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah dalam Alkitab. Itulah tanda-tanda yang telah ditetapkan oleh Allah yang sangat kokoh dan bijaksana. Nah, ini terkait dengan penggunaan kata ayat dalam hal ini. Kemudian penamaan kitab Al-Hakim tadi berbeda dengan istilah-istilah yang lain, ya, atau label-label yang lain, atribut yang lain. Karena Al-Quran punya banyak makna, punya banyak sifat. Ya, salah satunya adalah Al-Hakim, ada Al-Karim, nanti ada juga Al-Furqan. Nah, itu masing-masing tentu memiliki tujuan yang berbeda ya, dari segi labelannya. Nah, oleh karena itu di sini menjadi kata kunci apa? Berarti ayat-ayat setelah ini nanti semua adalah berisi tentang kebijaksanaan. Nah, sebagian ulama menafsirkan hakim tadi kalau diartikan dengan hukum yang kokoh, yang sangat kuat, maka semuanya nanti berkaitan dengan hukum, hukum pendidikan, hukum kemasyarakatan, hukum ketuhanan, hukum etika, kemanusiaan dan lain sebagainya. Itu semua adalah hukum-hukum yang kokoh. Tapi bisa kita kompromikan, yaitu kebijaksanaan yang sangat kokoh atau hukum yang sangat bijaksana. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Dalam sebagian tafsir atau bagian qiraat disebutkan itu rahmah, hudan wa rahmah itu dibaca rafa atau dibaca nasab. Kalau dalam bacaan yang umum, yang bacaan yang kita pakai itu adalah rahmatan sebagai hal, bukan sebagai bukan dibaca rafa, tapi dibaca nasab. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, sebagai hal dari penunjukan tilka ayatul kitabil hakim, tilka ayatul kitabil hakim sebagai hal dari penunjukan, ya, penunjukan tilka ayatul kitabil hakim. Nah, yaitu sebagai hudan yang pertama. Ya. Fungsi dari ayat-ayat Alkitabul Hakim itu adalah sebagai hudan dan rahmat. Nah, ingat, hikmah dihubungkan dengan hudan dan rahmat. Orang yang bijak itu selalu membawa hudan dan membawa rahmat. Ingat, jangan pernah mengaku sebagai orang bijak kalau Anda tidak membawa hudan, tidak membawa hikmah. Anda tidak membimbing, tidak membina, tidak memberikan penunjukan, pembinaan, pengarahan, dan juga tidak menebar kasih sayang. Jangan mengklaim diri sebagai orang yang bijak. Ya, karena Al-Quran ketika menyebut dirinya sebagai hakim, itu selalu hudan dan rahmat. Begitu juga seandainya hakim tadi itu diterjemahkan dengan hukum, maka Anda jangan mengklaim sebagai ahli hukum kalau Anda belum bisa menunjukkan sesuatu dan hukum itu menyelamatkan orang dari kesesatan, kebinasaan, ya, kehancuran,
menuju pada keselamatan, kalau Anda belum bisa seperti itu, jangan mengklaim diri sebagai orang paham hukum. Kalau hukum hanya Anda pakai untuk menjerat-menjerat orang, menyalah-nyalahkan orang, mencari kesalahan orang, itu Anda belum hakim. Baru Anda paling tahu hukum, sekedar bisa bicara hukum, tapi belum hakim. Sehingga seorang ahli hukum itu wajib hukumnya untuk bisa menjadi penunjuk kepada kebenaran, penyelamat dari kehancuran, dan juga menjadi rahmat, menjadi penebar kasih sayang dengan hukumnya itu. Maka hukum itu ditegakkan untuk mengasihi sayangi, bukan untuk balas dendam, bukan untuk sekedar adil-adilan, oh ini harus begini, hukumannya begitu, bukan sekedar untuk itu. Tapi hukum seharusnya itu adalah untuk menebar kasih sayang kepada semuanya, baik kasih sayang kepada korbannya maupun kasih sayang kepada pelakunya. Bagaimana mengasihi sayangi pelaku yang berbuat melanggar hukum agar dia berhenti dari tindakan menzalimi orang lain yang sejatinya menzalimi dirinya sendiri. Nah, itu ya. Sehingga di sini hukum itu harus juga mengandung unsur hudan dan mengandung unsur rahmat. Sebagaimana kata hikmah itu harus selalu mengandung hukum, mengandung hudan dan mengandung rahmat. Kalau sudah seperti itu, barulah kemudian itu bisa menuntun seseorang menjadi al-muhsinin, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik, senantiasa berbuat baik. Nah, sehingga hudan tadi punya makna menunjukkan. Hudan itu atau padanannya adalah hidayah. Ingat, hidayah itu punya dua makna. Satu, hidayatu dalalatin wa irsyad, dan yang kedua adalah hidayatu taufiq. Satu, hidayah irsyad, penunjukan, penginformasian, begitu, pemberitahuan, itu hidayah. Ada pelang, Anda berjalan di satu jalan raya, kemudian ada pertigaan atau perempatan, kalau ke arah sana menuju Jakarta, ke arah sana menuju Bandung, ke arah sana menuju Surabaya misalnya. Nah, pelang itu hidayah. Hidayah itu irsyad. Nah, hidayah irsyad. Tapi ketika Anda berjalan bersama seseorang, ya, berjalan bersama seseorang di dalam sebuah mobil, kemudian membaca pelang tadi itu, papan petunjuk tadi. Lalu Anda belok ke kanan, belok ke kiri. Itu hidayah juga, tapi hidayah taufik yang mengantarkan Anda sampai kepada sesuatu yang Anda tuju, tujuan Anda yang benar. Nah, hidayah selain taufik, yaitu hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu bisa munculnya dari Allah, datangnya bisa dari Allah, bisa juga datangnya bukan dari Allah, dari manusia biasa atau bahkan dari setan. Itu juga bisa disebut dengan hidayah. Tapi kalau hidayah taufik itu pasti dari Allah. Nah, makanya ya ada hudan taufik atau hidayah itu taufik, ada hidayah itu daulah. Nah, jadi kalau ada orang namanya taufik hidayat, itu struktur yang terbalik sebenarnya. Taufik hidayat. Nah, hidayah taufik sebenarnya. Nah, yaitu hidayah yang jenisnya taufik. Nah, hidayah yang jenisnya taufik. Kenapa? Karena taufik itu pasti hidayah. Nggak mungkin taufik itu bukan hidayah, itu nggak mungkin. Taufik itu pasti hidayah. Tapi tidak semua hidayah adalah taufik. Maka secara struktur sebenarnya hidayah taufik, ya, bukan taufik hidayah. Tapi tidak apa-apa, itu kan hanya nama. Nah, kemudian rahmatan, rahmat, rahim. Ada kasih sayang di situ. Ya, kasih sayang. Nah, maka tadi ya Alkitab itu selalu berisi tentang hudan dan rahmat. Tidak berisi tentang balas dendam, tidak berisi tentang hitung-hitungan kuantitatif bahwa kamu melakukan ini kamu pasti harus begini. Meskipun Al-Quran bicara kalau melakukan kesalahan ini ada hukumannya begini, tapi ingat rahmatullahi wasi'ah, ya, bahwa rahmat Allah lebih luas dari itu. Dia mengakui kesalahannya, beristighfar, diampuni oleh Allah. Nah, baik, selanjutnya lil muhsinin. Nah, kenapa yang ditunjuk di sini adalah muhsin? Ingat, muhsin itu adalah tingkatan paling tinggi dalam dalam kehambaan seseorang. Seseorang, kita ingat dalam hadis Jibril, hadis nomor 2 dalam Arba'in Nawawi itu, seseorang itu setelah berislam yang baik, beriman yang baik, dituntut untuk menjadi seorang yang berihsan, muhsin.
kualitasnya bukan hanya pada ketundukannya, peribadatannya, tapi juga sampai kepada ihsan, memberikan yang terbaik secara totalitas. Nah, yang terbaik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Nah, inilah yang diharapkan oleh Al-Quran, bahwa kita itu diharapkan menjadi seseorang yang muhsin, bukan sekedar muslim, bukan sekedar mukmin, tapi juga harus muhsin. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, siapa muhsin itu? Nah, kalau dalam hadis Jibril, kita tahu muhsin adalah orang yang ketika beribadah seolah-olah melihat Allah meskipun dia tidak melihatnya, tetapi harus selalu ingat bahwa Allah melihatnya selalu. Kita lihat di sini misalnya, alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ada 3 kriteria muhsin yang diminta disebutkan dalam Al-Qur'an di sini, yaitu iqamatus shalah, itauz zakah, dan al-yaqin bil akhirah. Ketiganya memiliki struktur yang berbeda. Yang pertama yaitu orang-orang yang yuqimunas shalah. Siapa muhsin itu? Orang yang yuqimunas shalah. Yang pertama adalah orang yang mendirikan salat. Salat itu hubungannya dengan Allah. Yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Sudah terlalu banyak analisis tentang kenapa pakai iqamah ya, untuk kata sholat. Apa bedanya yusolli dan yuqimunas shalah? Saya tidak akan mengulang itu. Anda tinggal lihat lagi bagaimana perbedaan antara yusallun dan yuqimunas shalah. Menegakkan sholat. Sholatnya betul-betul ya, maksimal kepada Allah, dan sholat ini hubungannya dengan Allah. As-shalah pakai tak bulat, taknya tertutup kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Kita berdoa, memohon, minta pertolongan, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga sholat di sini itu mengisyaratkan, menyimbolkan suatu bentuk kedekatan kepada Allah, ubudiyah yang sempurna kepada Allah, penghambaan sempurna kepada Allah. Yang kedua adalah muhsin, itu harus mengantongi kategori kedua, yaitu yu'tunaz zakat, menunaikan, mengantarkan zakat. Anda kalau bersedekah, berzakat, itu jangan meminta orangnya datang ke Anda untuk menerima sedekah, tapi antarkan kepada penerimanya yang berhak. Jangan disuruh datang, pakai kupon suruh datang. Boleh secara hukum, tidak apa-apa, tetapi tidak etis. Itu belum ihsan dalam pemberian. Ihsan dalam pemberian adalah Anda mengantarkan sendiri kepada pemiliknya. Nah, mengantarkan sendiri kepada pemiliknya, jangan kepada penerimanya. Jangan penerimanya yang direpotkan untuk datang, meskipun itu boleh saja. Sehingga ya tadi kalau yuqimunas shalah itu meniscayakan ubudiyah, penghambaan totalitas yang berkualitas kepada Allah, yang hasilnya adalah al-qurb, kedekatan kepada Allah. Wa yu'tunaz zakah, ini juga ibadah kepada Allah sebenarnya, tapi medianya adalah manusia. Jadi medianya adalah harta. Nah, sesama makhluk. Ibadah kita kepada Allah melalui sesama makhluk, kasih sayang kepada sesama makhluk, rahmat. Nah, apa itu? Nah, di sini kalau tadi sholah, sekarang di silat. Hubungan kita dengan sesama, silat, pakai tak yang mabsuthah, terbuka. Nah, kita disebut muhsin itu kalau hubungan kita dengan Allah, penghambaan kita totalitas berkualitas. Hubungan dengan sesama juga begitu, totalitas dan berkualitas. Yang simbolnya di sini adalah salah satunya dihubungkan bukan hanya dengan rahim, dengan berkunjung sesama, saling menyapa, saling menegur, saling berkomunikasi, tapi juga berbagi. Ingat, ya, berbagi itu bagi nalurinya manusia itu sulit. Makanya anak kecil itu kalau sudah berbagi biasanya agak sulit, nggak mau. Kalau penuh berbagi sedikit sekali, karena itu pembawaan nafsunya manusia. Nah, kemudian Allah meminta justru untuk menyambung yang paling bagus itu adalah dengan menyambung persaudaraan melalui sambungan harta. Sedekah bentuknya bukan sekedar kerjasama, bukan sekedar investasi, tapi sedekah, zakat. Kalau kita berinvestasi kerjasama, ada imbalan yang ingin kita dapat. Tapi kalau ini tidak ada, zakat tidak ada imbalan, tidak boleh ada imbalan. Jadi sambungan silaturahim yang paling bagus itu adalah melalui silatul mal, silaturahim bil mal, yang tanpa ada harapan
akan kembalian sama sekali. Ya. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Benarnya di sini humnya diulang 2 kali. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Nah, kemudian yang kedua, yang unik lagi adalah ya, dari kata kerjanya. Kalau yang tadi di bagian kalau di sini yuqimunas shalah, fiilnya dulu baru sholat, yu'tuna zakat, fiil mudhari'nya dulu baru zakat, maf'ul bihnya. Kalau di sini belakangan, maf'ul bihnya yang didahulukan, fiilnya diakhirkan. Ini punya makna tentunya, takdim dan takhir. Nah, analisis kaidah tafsir, takdim dan takhir, analisis takdim dan takhir perlu dijelaskan di sini. Nah, ini menunjukkan apa? Terhadap akhirat, ya, mereka yakin. Karena memang keyakinan orang terhadap akhirat itu seringkali hilang. Jangankan terhadap akhirat yang jauh, terhadap kematian saja yang datangnya bisa beberapa jam lagi, beberapa detik lagi, kita aja kadang belum yakin. Makanya Imam Hasan Al-Basri sering menegaskan bahwa menurutku tidak ada keyakinan yang lebih mirip dengan keraguan selain keyakinan terhadap kematian. Nah, jadi yakin kita terhadap kematian itu mirip banget dengan yakin kita terhadap atau keraguan kita terhadap kematian. Siapa yang hari ini masih yakin betul bahwa besok akan mati misalnya, atau sadar bahwa besok akan mati atau tidak? Nah, keyakinannya itu seringkali terlupakan, hilang, sehingga mirip dengan keraguan. Maka di sini ditegaskan oleh Allah, bil akhirah didahulukan. Ingat, dengan akhirat, terhadap akhirat, kamu harus yakin. Mereka yakin terhadap akhirat. Itulah orang ihsan. Jadi dia dekat dengan Tuhannya melalui ubudiyah. Dia dekat dengan sesama manusia melalui muamalah yang baik, yang berkualitas, melalui silat yang berkualitas. Kemudian terhadap akhirat, ya, ini muhsin terhadap dirinya sendiri, muhsin terhadap alam semesta raya. Bahwa alam semesta raya ini bukan akhir dari segala-galanya, melainkan yang akhir dari segala-galanya, yang abadi dari alam semesta ini adalah alam akhirat. Jadi ada 3 ihsan yang ditekankan di sini, yaitu ihsan terhadap Allah melalui sholat, simbolnya, ihsan terhadap sesama melalui muamalah berupa zakat, ihsan terhadap diri sendiri dan alam semesta raya melalui yakin sepenuhnya terhadap akhirat. Nah, disinilah penegasan-penegasan ini penting untuk kita maknai. Apalagi hum tadi itu ditegaskan sampai 2 kali. Ini menjadi penegasan yang benar-benar harus ditekankan, bahwa orang yang bijak, orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang baik itu adalah orang yang selalu ada dalam 3 kriteria ini. Ya, ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap sesama melalui zakat, ihsan terhadap Allah melalui sholat, dan ihsan terhadap alam semesta raya juga terhadap dirinya melalui keyakinan yang tinggi terhadap akhirat. Ya, sehingga apapun yang ada di dunianya ini, nah itu semua diarahkan kepada akhiratnya. Baik, selanjutnya adalah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu ala hudan, senantiasa dalam petunjuk, min rabbihim, yang datang dari Tuhan mereka, wa ulaika, dan mereka itulah hum, ya mereka itu al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, ini kita analisis satu persatu lagi. Ulaika menunjuk kepada, ya, mereka al-muhsinun, alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Nah, mereka itu ala hudan, senantiasa adalah orang-orang yang senantiasa dalam hidayah. Ingat, hudan di sini berbeda dengan hudan yang di awal tadi. Di awal tadi, alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Hudan di sana artinya adalah huda irsyad. Hidayah itu irsyad. Baru menunjukkan. Al-Quran isinya semua petunjuk. Petunjuk terkait dengan bagaimana menjadi muhsin. Nah, sekarang kalau orang itu sudah melakukan 3 hal tadi itu secara baik, ya, yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa bil akhirati hum yuqinun, mereka itu ala hudan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar dalam hidayah taufik. Jadi
hudan yang di awal tadi adalah hidayah itu dalalatin wa irsyad, yang bisa diperoleh informasinya itu diperuntukkan bagi seluruh jenis manusia, baik yang beriman maupun tidak beriman. Sehingga yang tidak beriman menjadi beriman, yang beriman menjadi muhsin dalam imannya, muhsin dalam Islamnya. Nah, itu hudan warahmatan di awal tadi. Sekarang hudan yang di sini, ini adalah hidayah taufik. Bagi mereka yang sudah muhsin, ya, maka mereka ini ala hudan. Benar, itulah orang-orang yang berada dalam hidayah taufik, dituntun oleh Allah untuk menjadi muhsin. Kenapa? Karena dia mau mengikuti hudan yang ditunjukkan oleh Allah tadi itu, hudan warahmatan tadi. Nah, mir rabbihim, Allah menegaskan di sini bahwa hidayah yang ada di sini, kalau orang itu menjadi muhsin, maka itu adalah benar-benar hidayah dari Tuhan, dari Allah, bukan hidayah dari selain Allah. Nah, inilah hidayah taufik tadi itu. Nah, kemudian selanjutnya wa ulaika humul muflihun, mereka itulah mereka itu al muflihun, orang-orang yang beruntung. Tentu ada banyak ya kategori falah di situ. Baik, kata falah itu seakar kata dengan kata falah yang artinya petani. Falah pakai tasydid lamnya itu juga bisa diartikan sebagai orang yang sangat beruntung. Falahun, katsirul falah. Banyak sekali keuntungannya. Kenapa petani itu di bahasa Arab kan dengan falahun? Kita lihat. Di Madinah, ya salah satunya, itu adalah mata pencaharian mereka itu adalah falah atau petani dulu itu dianggap sebagai pekerjaan yang paling banyak menghasilkan keuntungan. Mungkin hari ini kita boleh bilang, kata siapa, petani sekarang banyak miskin. Justru yang sekarang banyak itu bisnismen atau pedagang. Tetapi bukan itu maksudnya. Nah, petani itu dari nggak punya apa-apa, itu bisa menghasilkan hasil yang luar biasa besar, berkah. Kalau pedagang itu pakai modal uang. Tapi kalau petani, modalnya apa? Modalnya mau nggarap tanah. Nah, kalau sekarang orang sudah punya tanah. Kalau dulu orang belum punya tanah, artinya semua tanah siapa yang menghidupkan, yang menggarap, itulah pemiliknya. Petani, dari tanah kosong nggak ada apa-apanya. Kemudian entah dari mana kadang tumbuh-tumbuhan yang Allah berikan, disirami hujan. Kemudian ibaratnya nggak pernah diapa-apain, tumbuh buah lebat, dimakan enak, dijual punya hasil. Ya, dikembangkan lagi, dibibitkan menjadi tanaman yang luar biasa besar. Ketika panen, dari modal nol menjadi keuntungan yang berlipat-lipat. Sebenarnya itu yang dimaksudkan, bukan nominal berapa untungnya, tapi pelajaran dari keuntungan yang diambil dari petani, dari modal nol, tidak dapat apa-apa, menjadi berlimpah ruah itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-falah. Nah, maka makanya kemudian dalam ayat tentang infak, pahala infak, ya, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Nah, itu ingat, saat orang bersedekah itu diumpamakan orang yang bertani. Orang bertani, dia menanam satu biji padi atau jagung misalnya, ditanam, tumbuh, muncul banyak cabang, setiap cabangnya nanti itu banyak buahnya, setiap buahnya itu punya banyak lagi manfaat dan seterusnya yang nggak terhitung. Nah, itulah ungkapan falah. Petani itu orang yang paling beruntung secara kualitas, tetapi kuantitasnya boleh jadi kalah dengan pedagang. Oke, maka muhsin dengan 3 kriteria tadi, itulah yang disebut di sini sebagai orang yang selalu mendapatkan hidayah taufik, berada dalam hidayah taufik, dan ya, humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang paling banyak untungnya, yang untungnya itu nggak terhingga. Nah, inilah nanti bedanya dengan faiz. Faiz itu ada upaya kayak lomba-lomba dulu, ada saingannya, lomba-lomba. Jadi Anda berlomba 2 orang, 3 orang, juara 1, juara 2-nya, nah ini disebut faiz.
karena emang ada upaya berlomba-lomba tadi, ada persaingan. Tapi kalau muflih, ini nggak harus ada perlombaan, nggak harus ada saingannya, nggak ada perlombaannya. Bahkan apa ya, kayak petani itu nggak perlu berlomba-lomba dengan siapa-siapa. Ya, cukup dia bekerja sebagaimana seorang hamba, sebagaimana seorang petani layaknya. Kemudian dia menghasilkan sebuah panen yang bagus, yang banyak. Nah itulah falah. Nah di sini juga sama. Tadi orang yang berihsan kepada Allah, berihsan kepada samanya, berihsan kepada dirinya dan alam semestanya melalui iqamatus shalah, ita'uz zakah, dan keyakinan yang sepenuhnya terhadap akhirat, maka itulah orang-orang yang berbuah hasilnya keberuntungan yang luar biasa besar, yang kemudian secara simbolik diungkapkan dengan surga. Baik, itu saya kira terkait dengan analisis yang bisa kita lakukan, sehingga secara ijmali, ya, secara global, ayat ini, 5 ayat ini bicara tentang apa di surah Luqman? Nah, pertama, ayat ini tentu menunjukkan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu selalu berisi tentang hikmah kebijaksanaan yang sangat kokoh. Atau kalau itu berisi hukum semuanya, maka hukum-hukumnya itu hukum-hukum yang bijaksana. Sehingga hukum-hukum pendidikan itu harus berisi hudan dan rahmat. Ya, hukum ketatanegaraan juga begitu, berisi hudan dan rahmat. Hukum politik, hukum budaya, hukum legal itu, yuridis itu juga harus yang berkarakter hudan dan rahmat. Nah, agar apa? Agar tercipta sosok-sosok yang berkarakter muhsin, baik muhsin kepada Allah, muhsin kepada manusia, muhsin kepada dirinya dan kepada alam semesta. Nah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beruntung atau berlimpahan keberuntungan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berada dalam hidayah taufiknya Allah, dalam hidayah yang dibimbing, dibina, dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga itu informasi yang bisa kita peroleh, ya, atau pelajaran bisa kita peroleh dari pemaknaan secara ijmali maupun secara tafsili. Nah, sekarang kasus-kasus yang relevan. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa betapa banyak praktek hukum yuridis, ya, itu baru berbicara pada aspek hukumannya sekian, aspek adil-adilan, aspek balas, ya, balas-balasan. Ketika bicara pendidikan juga gitu, kita masih banyak bicara hukuman yang sifatnya itu nggak mendidik, sifatnya hanya sebatas kamu nggak bisa, kamu melanggar aturan, harus dikeluarkan, harus dihukum, belum sampai pada pembinaan. Nah, nanti kita akan lihat isi dari surah ini akan bicara tentang pembinaan-pembinaan yang penuh dengan hidayah, penunjukan, dan juga penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wafaqanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yardah. Ngapura dan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.